Di suatu siang yang panas, Mulyono dan Doi berjalan kaki menuju bengkel paman berkacamata. Di tangan mereka tergenggam sebuah rolek gigi yang sudah patah dari polosnya. Kondisinya benar-benar mengenaskan, seperti sisa peradaban tua yang hampir dibuang ke besi tua. Begitu paman melihat benda itu, ia hanya bisa menarik napas panjang. Napas khas seorang ahli yang sudah terlalu sering berhadapan dengan masalah rumit yang ditinggalkan oleh Mulyono. Ia berkata kepada Mulyono dan Doi bahwa menempelkan dengan lem besi jelas mustahil, dan kalau langsung dilas pun hasilnya pasti tidak sepusat. Maka sebelum benar-benar disambung, paman yang cerdas lebih dulu menyiapkan bagian patahan dengan menambahkan lapisan las. Lubang beran sebawaan pabrik ditutup rapat, bagian luar polos diperbesar. Setelah itu sisi dalam lingkar luar rolek gigi juga ditambah las supaya ketebalannya seimbang. Dengan cara ini, meskipun bentuk letakannya tidak dapat sempurna, polos masih bisa tetap berada di tengah. Dengan keahlian tingkat 8, posisi polos dan lubang yang sebelumnya obah bisa kembali menyatu. Tapi agar benar-benar pas, bekas las yang kasar harus diratakan dulu di mesin bubut. Setelah beberapa menit melakukan pembubutan, paman juga perlu melakukan pengukuran berulang kali. Setelah lingkar luar rolek gigi sesuai ukuran, ia langsung memproses patahan polos dan melakukan pengikisan berdasarkan hasil pengukuran tadi. Untuk menghindari kesalahan, paman kembali mengukur dengan cermat. Setelah ukuran sesuai, kedua komponen disatukan. Karena terlalu presisi, paman perlu melakukan pemukulan manja dengan palu peninggalan zaman Majapahit, yang kalau dipinjam DPR mungkin sudah berubah fungsi, jadi palu sidang pengesahan RUU ajaib. Kemudian sambungan dikunci lagi menggunakan kawat las berkekuatan tinggi, hingga letakkan tertutup rapat. Dalam proses ini, paman menghabiskan 10 batang las. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tidak melakukan penyambungan ulir. Saya pun tak tahu, jika kalian ingin tahu tanyakan saja ke Higuro. Rolek gigi pun kembali jadi satu kesatuan. Tapi masalahnya, penjualan bekas las bikin rolek gigi tidak seimbang. Jadi paman perlu melakukan pembobotan ulang, memotong tonjolan, sampai permukaan kembali rata dan seimbang. Proses ini butuh ketelitian tinggi, bukan asal gesek. Beda dengan ahli yang lebih lihai mengerjakan proyek investor ketimbang meratakan nasib rakyat yang makin terhimpit. Segala rolek gigi ini memang sudah pulih, tapi agar performanya kembali seperti semula, lubang balance bawaan pabrik harus dikembalikan. Inilah kunci apakah rolek gigi ini masih bisa dipakai atau cuma jadi besi bekas. Tanpa alat ukur canggih, paman berkacamata cuma pakai cetakan kertas untuk menandai titik yang benar. Trik sederhana, tapi hasilnya presisi. Sayangnya di negeri ini, yang sederhana jarang dipakai, yang ribet dan korup malah dipuja. Setelah itu, paman menandai titik agar motherboard tidak meleset. Karena rolek gigi tidak bisa dijepit langsung di mesin board, paman melepas jak mesin bobot dan menjadikannya pemberat. Dengan begitu, rolek gigi tetap diam saat dibuat. Dimulai dengan motherboard kecil untuk bikin jalur, baru diganti ke board besar supaya hasilnya tetap presisi. Begitu 3 lubang balance berhasil dibuat ulang, rolek gigi yang tadinya retak resmi pulih kembali. Dari besi patah yang tak berdaya, berubah jadi rolek gigi utuh, yang siap dipakai lagi. Bedanya, kalau rolek gigi bisa dipulihkan dengan 10 batang las, sementara negeri ini perlu 1000 batang las cuma